apakah jari telunjuk digerak-gerakan saat tahiyat, ya, ataukah diam saja, dan sampai mana batas bacaan tahiyat tahiyat awal? Baik. Beliau menyampaikan adalah Nabi SAW ketika memulai salat, ya, beliau menerangkan dengan panjang, mulai dari bertakbir, ya, sampai dengan duduk di akhirnya. Ya. Saya akan percepat saja sampai duduk di akhir. Kata beliau, "Fawada'a kaffahul yumna ala fakhidhil yumna." Beliau meletakkan telapak tangan yang kanan di paha yang kanannya. Ya. Jadi telapak tangan yang kanan diletakkan di paha yang kanannya. Ya. Ada sebagian riwayat mendekatkan ke arah tempurungnya. Ada yang dekat ke tempurung, ada yang di pahanya. Itu dua-duanya sahih riwayatnya. Ya. Kemudian perhatikan, melipat tangannya yang jempol ibham bertemu dengan yang wusta yang tengah, gini. Jelas ya? Jadi meletakkan telapak tangan di pahanya, kemudian yang jempol dilingkarkan bertemu dengan yang tengah, yang wusta, gini. Jelas ya? Bukan yang jari kelingking. Ya. Kalau yang ini apa? Manis. Kalau yang asam yang mana? Apa disebut manis ya? Nah, ini kelingking, ini manis, ini tengah, yang ini telunjuk, ini jempol. Jadi jempol bertemu dengan yang tengah sini. Kemudian perhatikan, mengangkat rafa' as-sababah, mengangkat yang telunjuknya. Ya, mengangkat begini telunjuknya. Tsumma yad'u biha, ketika diangkat ini beliau berdoa. Beliau berdoa. Ini hadis pertama yang menyampaikan riwayat mengangkat tanpa menggerak-gerakannya. Ya, enggak pakai cuma ngangkat aja, ngangkat, tidak digerak-gerakan. Pelan-pelan. Anda bisa temukan itu di hadis Muslim, hadis 913 tadi, dan At-Tirmidzi hadis 296. Ya. Hadisnya dari Ibnu Umar. Ya. Jadi mengangkat telunjuk tanpa menggerak-gerakannya, cuma diangkat begini, kemudian tanpa digerak-gerakan. Pelan-pelan, saya selesaikan dulu ini ya, supaya nanti tidak bertanya lagi. Menyikapi hadis ini, hadisnya sahih. Ya, hadisnya sahih. Menyikapi hadis ini, ulama kemudian berbeda pendapat dalam prakteknya. Berbeda pendapat dalam prakteknya. Imam Malik, beliau berpandangan karena hadisnya mengatakan mengangkat telunjuknya saat tahiyat, meletakkan tangannya di pahanya, mengangkat kemudian jari yang telunjuknya, melipat jempol dengan jari tengahnya begini, diangkat, yad'u biha, kemudian beliau berdoa. Maka Imam Malik menyimpulkan mengangkat telunjuk saat tahiyat ini dimulai dari awal bacaan tahiyatnya. Ya. Jadi ketika Anda mengatakan at-tahiyatu lillah, ya, atau at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibat, itu ada. Yang satu dari Abdullah bin Mas'ud, satu dari Abdullah bin Umar. Jadi ketika Anda mengatakan at-tahiyatu lillah, telunjuk diangkat begini. Ya. Jelas sampai sini? Ya, saya belum bicara kapan diturunkan ya, baru diangkat dulu saja. Nah. Kemudian kata Imam Abu Hanifah, karena petunjuk isyarat ini ketika diangkat jari telunjuk, satu jari saja menunjuk pada kalimat tauhid, dan kebiasaan orang-orang Arab ini, Imam Abu Hanifah ini, beliau dalam penalaran itu sangat cerdas sekali. Sangat cerdas. Beliau punya keunggulan, kalau membaca sesuatu itu bukan bersandar hanya pada dalil, tapi menafsirkan dalil pun lewat kaidah-kaidah bahasa, kultur, dan logika. Itu Abu Hanifah, ya, Abu Hanifah. Nah, kata Imam Abu Hanifah, isyarat telunjuk saat diangkat ini sebagai isyarat penegasan akan keesaan Allah. Karena kebiasaan orang Arab kalau disebutkan Allah, 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 itu suka mengangkat tangannya begini. Allah, 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 mengangkat tangannya, terutama dalam syahadat. Ya, dalam syahadat. Karena itulah kata Abu Hanifah, ketika telunjuk ini diangkat, itu bukan dari awal pertamanya, tapi ketika mengucapkan asyhadu alla ilaha, diangkat begini. Ya. Dan ketika kalimat illallah sudah selesai, ditutup lagi. Selesai. Karena faidah mengangkat telunjuk ini hanya untuk mengikrarkan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Lalu ditutup. Ya, pelan-pelan. Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat. Kata Imam Ahmad, mengangkat telunjuk ini itu dimulai bukan dari at-tahiyat, tapi dari mulai kalimat asyhadu alla ilaha illallah. Saya ulang, bukan dari kalimat pertama begitu selesai kita bangkit dari sujud at-tahiyat tahiyatu lillah. Ini belum diangkat, kata Imam Ahmad. Ya. Diangkatnya persis ketika mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, tapi tidak ditutup dulu, dibiarkan terus sampai akhirnya. Kalau tahiyat yang pertama dibaca sampai dengan fil alamina innaka hamidum majid, kalau tahiyat yang terakhir dibaca tuntas sampai dengan salam. Jadi begitu assalamualaikum baru ditutup, kata Imam Ahmad. Ya.
Apa pandangan beliau? Ini bagus pandangannya, memadukan dalil-dalil yang ada. Kata Imam Ahmad, begitu tangan ini diangkat, kata Imam Ahmad, ya, itu menunjukkan kalimat syahadat, penunjuk itu, tapi di hadisnya kan disebutkan, dan Nabi berdoa dengan itu. Berdoa dengan itu. Jadi ketika diangkat, Nabi berdoa. Sedangkan lafaz doa itu dimulai setelah syahadat, bukan sebelum syahadat. Ya. Makanya ketika Anda berdoa, itu kan adabnya membaca salawat pada Nabi, kemudian berdoa kan? Maka orang-orang yang berdoa dalam tahiyatnya, bukankah dimulai setelah membacakan syahadat? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian setelah itu apa? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala wa ala ali fil alamin innaka. Itu kan doa. Itu kan doa. Maka kata Imam Ahmad, ketika Anda mengangkatnya dalam tahiyat, diangkat begini, jangan dulu ditutup kecuali sampai selesai fil alamin innaka hamidum majid. Dan di tahiyat terakhir diangkat, baru kemudian ditutup kembali saat akan salam. Saat akan salam. Imam Malik mengangkat dari awal tadi yang pertama sampai terakhir. Ya, sampai terakhir. Diangkat begini sampai salam, baru kemudian ditutup. Jelas sampai sini? Di sini ada 3 pendapat yang utama, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, terakhir Imam Ahmad. Tapi ketiganya belum mengomentari apakah digerakkan atau tidak. Digerakkan atau tidak. Baru kemudian ada hadis yang datang, Masya Allah, sampai 12 matan. 12 matan. 12 redaksi. Disampaikan oleh Syekh Muhammad Mustafa Al-Adawi dalam kitab Syarah Al-Hadis, ya, halaman 178 sampai halaman 180. Semua 12 riwayat ini mengacu pada orang yang sama dari sini. Di kurang lebih ada 12 orang menerima riwayat dari Wa'il. Ya. Di antara riwayat ini ada yang bernama Ziyadah bin Qudamah. Ziyadah bin Qudamah. Riwayatnya sama seperti yang pertama dari Ibnu Umar, cuma ada tambahan, ya. Dia mengangkat telunjuknya begini, kemudian membuat lingkaran antara yang jempol dengan yang tengah gini. Ditambah di akhirnya, thumma yuharnikuha, kemudian menggerak-gerakannya. Thumma yuharnikuha gini. Yuharnikuha. Pelan-pelan. Jadi caranya sama dengan yang pertama, bisa diangkat di awal, diangkat di tengah-tengah, ditutup kembali, ya, atau diangkat tanpa ditutup sama sekali sampai akhir. Tapi yang ini, hadis kedua, itu ketika diangkat sambil menggerak-gerakan. Jelas sampai sini? Pelan-pelan. Tsumma yuharrikuha, diangkat sambil menggerak-gerakan. Jadi, saya mau simpulkan dulu dengan pelan-pelan. Kalau ada orang mengangkat begini tanpa menggerakkan pun, karena hadisnya juga ada, kuat riwayatnya, maka itu sah. Tidak ada masalah. Kalaupun ada yang mengangkat kemudian menggerak-gerakkan, menafsirkan di hadis ini, itu pun sah. Tidak ada masalah. Tidak perlu dipertentangkan. Jelas sampai sini? Jadi jangan misalnya usil, ya. Wah, misalnya ada yang ngangkat gak menggerak-gerakkan. Itu kurang soleh itu, ya kan? Jarinya jangan-jangan tidak bermasalah. Lu dibalas lagi gak ada kerjaan, itu kena Parkinson barangkali tangannya gini-gini. Itu berbahaya. Tidak boleh sering mencela. Tidak bagus. Saya tidak pernah mengajarkan celaan. Ya, pelajari dalilnya, tandakan landasannya, tanyakan landasannya, baru amalkan. Ya. Tapi kalau Anda tanyakan, mana di antara ini yang paling kuat? Ya. Anda tanyakan pada kami, mana di antara ini yang paling kuat, kita bisa bandingkan. Tapi perbandingan ini jangan sampai mengecilkan yang lainnya. Terus ya? Ulama hadis dalam hal ini memandang mengangkat tanpa menggerakkan itu lebih kuat dibandingkan mengangkat dengan menggerakkan. Ya. Dengan 2 alasan. Bahkan 3 nanti ya. Satu. Hadis tentang menggerakkan diriwayatkan oleh Ziyadah bin Qudamah dari Wa'il bin Hujur, ya. Dari 12 hadis itu cuma 1 orang yang menyebutkan menggerakkan tangannya. Sementara 11 orang lain yang meriwayatkan hadis yang sama itu mengatakan tidak ada tambahan di hadis itu menggunakan kata yuharikuha. Tidak ada tambahan menggerak-gerakkan. Ada 12 orang meriwayatkan dari orang yang sama, 11 orang mengatakan enggak ada tambahan menggerak-gerakkan. Yang 1 mengatakan digerak-gerakkan. Ya. Jadi kalau 11 berbanding dengan 1, kira-kira yang lebih kuat yang mana? Maka dari itu kata para ulama, jika ada satu riwayat bertentangan dengan banyak yang thiqah, maka yang ini ditinggalkan. Ditinggalkan itu maksudnya dianggap lemah dibanding dengan. Dan sekarang kita akan coba praktekkan dengan menggunakan keran terlebih dahulu. Baik ya. Yang pertama tentunya kita mengonfirmasi keimanan terlebih dahulu karena panggilan wudu, ingat
dibuka dengan panggilan iman. Dan saya terangkan di pelajaran sebelumnya bahwa panggilan iman itu mengonfirmasi lurusnya niat kita, lurusnya tujuan ibadah kita yang dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah konfirmasinya bersumber dari hati kita, dalam jiwa kita. Kita niatkan ibadah kita ini, wudhu kita ini ditujukan ya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa hati kita. Boleh dengan menggunakan bahasa masing-masing, misalnya saya berniat wudhu untuk menghilangkan hadas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ingin menggunakan bahasa Arab juga di hati kita, seperti orang Arab juga tentunya menggunakan bahasa Arab, kita menggunakan bahasa Indonesia. Boleh-boleh saja di hati kita, misalnya kita menyatakan bahwa nawaitul wudhu'a li raf'il hadathi, misalnya al-asghari lillahi ta'ala, boleh ya. Kemudian lisan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Jelas ya? Nah, kita ingin mengambil versi lengkapnya terlebih dahulu. Versi lengkap tentunya ini terkait dengan sunnahnya juga. Kan kalau yang pokok itu ada 4, seperti kita uraikan di pertemuan yang lalu. Kemudian versi lengkap ini kita bisa ambil versi yang dicontohkan langsung oleh sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, yang mengambil pelajaran dari contoh wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti bisa dilihat di Sahih Al-Bukhari ya, di Sahih Al-Bukhari topik yang keempat, Kitabul Wudhu, subtopik yang ke-23. Baik, sekarang kita akan coba memulai praktek, dan tentunya tadi sudah kita sampaikan memulai dengan niat ya, kemudian mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Nah, ingat betul baik-baik bahwa Islam seperti diuraikan di pertemuan yang lalu sangat perhatian detil terhadap segala hal, terutama aspek-aspek yang melahirkan manfaat. Ini adalah air keran yang menampung aliran air yang masih bersifat murni, mutlak, tahur. Jadi ini sangat bermanfaat, karena itu tidak diperkenankan untuk membuang-buang air ya. Sekali lagi, tidak diperkenankan membuang-buang air pada keadaan yang tidak semestinya. Itu dalam Islam disebut dengan israf, mubazir ya. Karena itu seperlunya kita keluarkan, kalau menggunakan keran ini seperlunya kita keluarkan, tampung dulu airnya kan. Nah, yang pertama kita gunakan untuk menyela-nyela kan. Bagian pertama kita gunakan untuk menyela-nyela seperti ini, keluar, tidak usah terlalu besar ya, nggak usah terlalu besar sehingga airnya juga tidak boros ya untuk keluar. Nah, ini kita menyela-nyela dulu, dimulai dari kanan ya, ingat ya, selalu dimulai dari yang kanan. Nanti di Al-Bukhari ini di subtopik yang ke-31. Jadi kalau kita baca topik yang keempat, kita berwudu, subtopik 31 itu ada namanya subtopik berjudul Babut Tayammun ya, memulai dengan bagian yang kanan. Selalu kanan didahulukan, kanan dahulukan. Baik ya, jadi kita mulai. Ini kita buka dulu secukupnya kerannya, keluar air, ulangi ya. Tadi sudah kita bismillahirrahmanirrahim, niatkan dalam hati. Kemudian kita menyelai-nyelai seperti ini ya, ini bagian pertama. Nah, lalu yang kiri juga dibersihkan dulu seperti ini ya. Sudah ya. Nah, ini sudah dibersihkan. Nah, ini sunnah ya, sudah sunnah yang pertama kita lakukan, karena yang pertama niatkan mengikat pada rukunnya, pokoknya. Jadi ada pokok yang terkait dengan konfirmasi keadaan hati kita. Rukun yang pertama niat, kan? Nah, kemudian dikonfirmasi di lisan dengan bismillahirrahmanirrahim. Lalu setelah itu kita masuki sunnah-sunnah, memulai dengan sunnah berwudu. Tadi sudah menyela-nyela dulu, ini membersihkan bagian jemari-jemari dan telapak ya. Baik, sehingga keadaannya bersih sebelum membersihkan yang lain. Baik, selesai. Kemudian langsung untuk berkumur-kumur kita ambil. Nah, biasanya saya melakukan seperti ini. Kalau sudah ngambil seperti ini ya. Nah, ini ghurfah namanya. Ghurfah itu dengan satu genggaman ya, cidukan seperti ini. Genggaman atau cidukan seperti ini. Nanti biasanya kalau saya suka melakukan untuk menghemat itu, begitu dibuka sudah cukup ini ya. Lalu saya akan tutup terlebih dahulu, tutup. Nah, sehingga air tidak terus mengalir ya. Langsung kita kumur-kumur. Baik, saya ingin terangkan terlebih dahulu. Di saat mengumur-ngumur itu namanya tamadad ya, tamadad. Itu bisa kita lakukan dengan 2-3 pendekatan. Pertama, kumur-kumur terlebih dahulu ya, kumur-kumur sampai keluar ya. Kemudian yang kedua, شو اسمك؟ وهمة كم عمرك؟ 2.
كيف حالك؟ هنا ما تحية الإسلام؟ سيقوم من ربك؟ الله من نبيك؟ محمد أين ولد الرسول؟ مكة إلى أين هاجر الرسول؟ مدينة ما دينك؟ سامة كم عدد أركان الإسلام؟ همسة كم عدد أركان الإيمان؟ 6 ما عمود الدين؟ سيارة ما أعظم واجب علينا؟ توحيد ما أعظم الذنوب؟ شك هل يعلم أحد الغيب سوى الله؟ يا من هم المغضوب عليهم؟ يهود من هم الضالين؟ نصارى ما اسم الفرقة التي أثارت مسألة خلق القرآن؟ ما هي من هو العالم الذي رفض القول بخلق القرآن؟ أحمد حبل ما أعظم آية في القرآن؟ الكرسي من هي ذات النطاقين؟ السماء من هي سيدة نساء العالمين؟ فاطمة ما هي دار الكرامة؟ جنة ما هي دار العذاب والمهانة؟ نور ما هو دعاء الاستيقاظ من النوم؟ أحنا جانا بدأ بطول بأي اليدين يأكل ويشرب المسلم؟ يمين ما حكم استخدام المسواك؟ هنا ما حكم سماع الأغاني؟ هيام من هي الصحابية التي قتلت 7 من الروم؟ حكيم قل تكبير. تكبير Barang siapa membaca surat An-Nas sebelum ia takbiratul ihram, maka datang cahaya dari atas arsy. Cahaya itu menutupi wajahnya dari mendengar pandiran iblis dan syaitan, dari diparaki oleh iblis dan syaitan, sehingga cahaya itu menjadi benteng daripada gangguan syaitan. Maka sholatnya pun tenang, khusyuk, bagus, diterima, naik ke atas Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bayudha, yaitu putih dan bercahaya. Kalau ada seorang perempuan gak pernah sholat sunnah, cuman sholat fardu saja, gak pernah puasa sunnah, puasanya Ramadan saja, dia menaati pada suaminya, menjaga kehormatan keluarganya, dia menempatkan tugas di rumah sebagai tugas utamanya, maka apa yang terjadi? Qila laha yaumal qiyamati, dikatakan kepada perempuan ini saat kembali kepada Allah di yaumil hisab, udkhulil jannata min haitsu syi'ti, cepat langsung masuk surga dari pintu mana saja yang kamu kehendaki, gak ada hisab. Saya mau tanya pada Anda duhai Anda yang bekerja, maaf ya, sampai dengan sekarang, Anda bekerja itu demi memenuhi perintah Allah. Maksudnya Anda bekerja karena Allah atau karena ingin mengangkat dan merubah status kehidupan Anda? Tolong renungkan sampai sekarang. Kalau pekerjaan Anda hanya sekedar untuk mengangkat dan merubah status Anda, dan Anda tidak pernah terfikir mendapatkan ridha Allah, maka Anda sedang tertipu dengan urusan dunia. Ingat baik-baik itu. Dan semua nilai pekerjaan Anda tidak akan bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal yang paling hebat, seorang lelaki ketika dia mencari nafkah dan diniatkan karena Allah, demi Allah saya katakan, mulai setiap langkah pertamanya itu sudah dihitung sebagai pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dasarnya Quran surah keempat ayat 34, detilnya Quran surah kedua ayat 168, pembawaan iman dan pahalanya Quran surah kedua ayat 172, peningkatan takwanya di Quran surah ke-7 ayat 96. Itu janji Allah. Kalau Anda benar mengerjakan itu, bukan cuma dicatat sebagai pahala. Kata Allah, jangankan kamu keluar menginjakan kaki, sebelum berangkat saya datangkan rezeki ke tempatmu. Hati-hati ya, ada 3 hal penyebab orang itu dicabut oleh Allah keberkahannya. Jauhi 3 hal ini. Kalau kalian memiliki salah satu dari 3 hal ini, Allah akan cabut keberkahannya. Yang pertama adalah ugugul walidain, durhaka kepada orang tua. Siapa orang yang durhaka kepada orang tua, maka orang itu akan dicabut oleh Allah keberkahannya. Yang banyak harta kamu, tapi kalau kamu durhaka, harta kamu akan menjadi musibah. Berapa banyak orang itu hartanya banyak, tapi nggak bisa dinikmati. Yang sakit ini, yang sakit itu, macam-macam. Kenapa? Nggak barokah.
Nah, yang membuat dicabutnya barakah adalah ugugul walidain, durhaka kepada orang tua. Makanya hati-hati ya, orang kalau durhaka kepada orang tuanya, hidupnya nggak akan barokah, nggak akan barokah, nggak akan barokah, nggak akan barokah. Hilang keberkahannya, hidupnya akan hambar dari segala segi. Kedudukan kamu hambar, jabatan kamu hambar, harta kamu hambar, semua yang kamu miliki menjadi nggak akan nikmat kamu dalam kehidupan kamu. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu adalah ba'id anus salihin, jauh dari orang saleh. Sekaya apapun kamu, kalau kamu jauh dari orang saleh, maka kamu tidak akan ada keberkahan di dalam hidup kamu. Karena dikatakan bahasanya inna lillahi jannatun fil ardi faman dakhalaha taba aishu. Dikatakan bahasanya inna lillahi jannatun fil ardi, Allah memiliki surga ada di muka bumi. Di muka bumi ini ada surganya Allah. Faman dakhalaha taba aishu, siapa orang yang bisa masuk ke surganya Allah yang ada di muka bumi ini, taba aishu, hidupnya akan bahagia, akan tentram, akan nyaman. Dikatakan gal famahia, apa surganya Allah yang ada di bumi? Kok ada surga di bumi? Dikatakan gal hiya majalisul ilm wa majalisu dzikri, itu adalah majlis ilmu dan majlis zikir. Karena masuknya kamu ke majlis ilmu, hadirnya kamu di majlisnya ulama, duduknya kamu berzikir dengan ulama, maka dengan kamu duduk dengan mereka, maka Allah akan buat tenang daripada hati kamu. Ketenangan itu tempatnya di hati. Maka dikatakan ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Jika kalian merasa kehilangan keberkahan di dalam hidup, di dalam keseharian kamu, di dalam anak kamu, keturunan kamu, harta kamu, jabatan kamu, apa yang kamu miliki, kok nggak kerasa, nggak barokah, berarti kamu jauh. Kamu cek, takut kamu jauh dari ulama. Kalau jauh dari ulama, nggak akan ada keberkahan di dalam diri kamu. Dan yang ketiga, yaitu adalah aklul haram, memakan makanan yang haram. Makanan yang haram, haram dari segi zatnya, memang ini barang-barang haram yang diharamkan oleh agama, atau min muamalah fasidah, jadi dari akad jual beli yang salah, seperti atau mengambil dengan cara yang zalim, mencuri, atau riba, minjamkan uang kembalikannya lebih, ini riba. Nah, orang yang makan riba, Allah akan ambil keberkahannya. Bahkan Allah berfirman dalam Al-Quran, yamhakur riba, riba itu akan Allah habiskan sampai akar-akarnya. Bahkan yang dilaknat riba itu bukan hanya orang yang ngambil, yang keliling, yang nulis, kantornya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan arti daripada laknah adalah at-tardu min rahmatillah, diusir, dikeluarkan daripada rahmat Allah. Oleh karena itu, cari rezeki yang halal. Karena mencari rezeki itu nggak ada masalah, baik, bagus. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف
عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Kalau laki-laki itu sebenarnya yang dijaga adalah cakra. Cakra itu kalau di kami Madura itu ada di belakang sini. Cakra itu menguatkan imunitas laki-laki supaya jangan cepat masuk angin dan daya stamina. Karena laki-laki lebih berat kerjanya dari perempuan. Maka tiap pagi dan malam bisa sekali saja, bisa 2 kali untuk kebutuhan adalah pisang mas dan bawang lanang. Itu antidioksidannya tinggi buat bapak-bapak. Karena kalau bapak-bapak antidioksidannya sangat lambat. Jadi kalau itu pakai, maka imunitasnya akan terjaga. Itu ramuan Madura. Itu adalah ramuan dari keluarga saya, turun-temurun ya, dengan juga di Sumeneb. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi tips dan juga satu lagi berpasrah diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر
فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. على حبيبك خير الخلق كلهم
Ada seorang suami istri yang sudah berumur dan mereka hidup berdua karena tidak memiliki keturunan. Kesana kemari suami istri ini selalu bersama-sama, dan pernikahan mereka berdua itu berlangsung kurang lebih 6-70 tahun, 60 tahun. Pada suatu pagi ketika mengikuti pengajian subuh di masjid, dia mendengarkan seorang ustadz berkata seperti ini, mengutip hadis Rasulullah Muhammad SAW, "Ma naqasat sadaqatum min malin bal yazdad." Tidak akan pernah berkurang dari harta yang engkau sedekahkan di jalan Allah, bal yazdad. Akan tetapi sebaliknya Allah pasti menambah itu. Selepas pulang dari pengajian ini, pengajian subuh di masjid ini, suami istri ini bercerita di rumah bahwa sebenarnya mereka berdua pengen bersedekah, tetapi mereka tidak punya apa-apa selain rumah. Seandainya rumah itu mereka sedekahkan, tentu mereka tidak punya tempat lagi. Akhirnya kemudian suami istri ini sepakat menjual rumah ini. Menjual rumah ini dengan harga sekian, hanya dengan tujuan untuk menyumbang pembangunan masjid di mana tadi pagi beliau berdua ini mengikuti kajian subuh. Kemudian orang-orang berkata di sekitarnya, tuh lihat, suami istri menjual rumahnya dan mereka sekarang ngontrak hanya untuk menyumbang masjid. Apakah mereka berpikir Allah akan membalas mereka dengan kebaikan? Timbul gunjingan di masyarakat. Tapi mereka berdua yakin kepada Allah bahwa Allah tidak akan pernah mungkir dari janjinya. Siapapun yang berbuat baik, Allah akan membalas kebaikan yang lebih. Dari sisa uang yang mereka sumbangkan ke masjid, separuh dari harga rumah, kemudian mereka berdua berangkat umrah. Mereka berdua berangkat umrah hanya sekedar untuk menghabiskan sisa hidup mereka beribadah kepada Allah di Baitul Haram. Singkat cerita, suami istri ini berjalan, kemudian melihat sebuah batu cincin. Suami ini pengen kenang-kenangan. Dan dari sekian batu yang ditanya, ternyata tidak ada satupun harganya yang sesuai dengan kemampuan. Karena uang yang ada di sakunya hanya sekitar 1.000 rial. Dan itu pun rencananya hanya untuk perjalanan pulang ke Indonesia. Setelah kemudian si kakek ini mengurungkan niatnya, mereka berjalan, tiba-tiba kemudian penjual batu memanggil mereka berdua. "Wahai bapak, kemari. Apakah bapak memang betul-betul serius pengen memiliki batu cincin ini?" Si kakek ini kemudian menjawab, "Iya." Akhirnya atas izin Allah kemudian si penjual batu ini kemudian mengambil tangan si bapak dan berkata, "Bapak, ini ada batu cincin, siapa tahu cocok untuk bapak, dan sebagai kenang-kenangan bapak tidak usah bayar dengan saya." Akhirnya si bapak ini kemudian mengambil cincin ini dan kemudian memasukkan ke dalam sakunya dan tidak memakainya. Singkat cerita, setelah sampai di Indonesia, setelah mereka berada di Indonesia kembali ke rumah kontrakan, akhirnya dia bercerita sama istrinya bahwa hari itu dia tidak punya uang. Habis sudah uangnya. Habis seluruh uangnya. Dia dermakan di jalan Allah. Separuhnya sebelum berangkat umrah dia sumbangkan ke masjid. Kemudian setelah itu berangkat umrah dan sisanya sudah tidak ada. Tentu sebagai seorang perempuan di mana-mana pasti selalu merasa cemas, khawatir, bahkan takut tentang rezeki. Selalu cemas, khawatir, was-was, bahkan takut akan kekurangan. Akhirnya si kakek ini berkata kepada istrinya bahwa dia akan ke pasar. "Saya akan ke pasar, siapa tahu batu yang kemarin kita dikasih hadiah di Mekah, yang dikasih hadiah waktu di Saudi, siapa tahu bisa laku. Karena itu tinggal satu-satunya." Setelah sampai di toko emas, yang di toko emas ini bertanya kepada bapak ini, "Apakah bapak yakin bapak mau menjual ini?" "Iya, saya yakin." "Yakin bapak mau jual?" "Iya." "Apakah bapak yakin bapak akan menjual ini?" "Iya." "Silakan masuk ke dalam." Si kakek ini bingung, "Ada apa, Pak?" "Ya udah, masuk ke dalam. Kita bicarakan di dalam." Atas izin Allah, si kakek ini juga tidak tahu apa sebenarnya batu yang dimaksud tadi. Batu yang diberikan oleh penjual batu yang di tanah Arab tadi.
Ada seorang suami istri yang sudah berumur dan mereka hidup berdua karena tidak memiliki keturunan. Kesana kemari suami istri ini selalu bersama-sama, dan pernikahan mereka berdua itu berlangsung kurang lebih 6-70 tahun, 60 tahun. Pada suatu pagi ketika mengikuti pengajian subuh di masjid, dia mendengarkan seorang ustadz berkata seperti ini, mengutip hadis Rasulullah Muhammad SAW, "Ma naqasat sadaqatum min malin bal yazdad." Tidak akan pernah berkurang dari harta yang engkau sedekahkan di jalan Allah, bal yazdad. Akan tetapi sebaliknya Allah pasti menambah itu. Selepas pulang dari pengajian ini, pengajian subuh di masjid ini, suami istri ini bercerita di rumah bahwa sebenarnya mereka berdua pengen bersedekah, tetapi mereka tidak punya apa-apa selain rumah. Seandainya rumah itu mereka sedekahkan, tentu mereka tidak punya tempat lagi. Akhirnya kemudian suami istri ini sepakat menjual rumah ini. Menjual rumah ini dengan harga sekian, hanya dengan tujuan untuk menyumbang pembangunan masjid di mana tadi pagi beliau berdua ini mengikuti kajian subuh. Kemudian orang-orang berkata di sekitarnya, tuh lihat, suami istri menjual rumahnya dan mereka sekarang ngontrak hanya untuk menyumbang masjid. Apakah mereka berpikir Allah akan membalas mereka dengan kebaikan? Timbul gunjingan di masyarakat. Tapi mereka berdua yakin kepada Allah bahwa Allah tidak akan pernah mungkir dari janjinya. Siapapun yang berbuat baik, Allah akan membalas kebaikan yang lebih. Dari sisa uang yang mereka sumbangkan ke masjid, separuh dari harga rumah, kemudian mereka berdua berangkat umrah. Mereka berdua berangkat umrah hanya sekedar untuk menghabiskan sisa hidup mereka beribadah kepada Allah di Baitul Haram. Singkat cerita, suami istri ini berjalan, kemudian melihat sebuah batu cincin. Suami ini pengen kenang-kenangan, dan dari sekian batu yang ditanya ternyata tidak ada satupun harganya yang sesuai dengan kemampuan. Karena uang yang ada di sakunya hanya sekitar 1.000 rial, dan itu pun rencananya hanya untuk perjalanan pulang ke Indonesia. Setelah kemudian si kakek ini mengurungkan niatnya, mereka berjalan, tiba-tiba kemudian penjual batu memanggil mereka berdua. "Wahai bapak, kemari. Apakah bapak memang betul-betul serius pengen memiliki batu cincin ini?" Si kakek ini kemudian menjawab, "Iya." Akhirnya atas izin Allah kemudian si penjual batu ini kemudian mengambil tangan si bapak dan berkata, "Bapak, ini ada batu cincin, siapa tahu cocok untuk bapak, dan sebagai kenang-kenangan bapak tidak usah bayar dengan saya." Akhirnya si bapak ini kemudian mengambil cincin ini dan kemudian memasukkan ke dalam sakunya dan tidak memakainya. Singkat cerita, setelah sampai di Indonesia, setelah mereka berada di Indonesia kembali ke rumah kontrakan, akhirnya dia bercerita sama istrinya bahwa hari itu dia tidak punya uang. Habis sudah uangnya. Habis seluruh uangnya, dia dermakan di jalan Allah. Separuhnya sebelum berangkat umrah dia sumbangkan ke masjid. Kemudian setelah itu berangkat umrah dan sisanya sudah tidak ada. Tentu sebagai seorang perempuan di mana-mana pasti selalu merasa cemas, khawatir, bahkan takut tentang rezeki. Selalu cemas, khawatir, was-was, bahkan takut akan kekurangan. Akhirnya si kakek ini berkata kepada istrinya bahwa dia akan ke pasar. "Saya akan ke pasar, siapa tahu batu yang kemarin kita dikasih hadiah di Mekah, yang dikasih hadiah waktu di Saudi, siapa tahu bisa laku. Karena itu tinggal satu-satunya." Setelah sampai di toko emas, yang di toko emas ini bertanya kepada bapak ini, "Apakah bapak yakin bapak mau menjual ini?" "Iya, saya yakin." "Yakin bapak mau jual?" "Iya." "Apakah bapak yakin bapak akan menjual ini?" "Iya." "Silakan masuk ke dalam." Si kakek ini bingung, "Ada apa, Pak?" "Ya udah, masuk ke dalam. Kita bicarakan di dalam." Atas izin Allah, si kakek ini juga tidak tahu apa sebenarnya batu yang dimaksud tadi. Batu yang diberikan oleh penjual batu yang di tanah Arab tadi.
di antara sekian fajar 365 hari ada satu fajar yang istimewa, bahkan yang tidak bisa disaingi oleh fajar manapun, termasuk fajar saat Ramadan. Itulah fajarnya Dzulhijjah. Nah, fajarnya Dzulhijjah ini ada dua pemaknaan di ulama. Ada awal Dzulhijjah, ada fajarnya di 10 Dzulhijjah. Jelas? Jadi ada fajar awal Dzulhijjah, ada fajar 10 Dzulhijjah. Artinya ada fajar hanya di bulan Dzulhijjah saja yang begitu pentingnya itu Allah sampai bersumpah. Tahu dari mana fajar itu khusus untuk Dzulhijjah? Teruskan ayatnya, wal fajr walayalin asyr. Bukan fajar biasa, tapi fajar yang diawali dengan 10 malam pertama. Dan aku bersumpah dengan 10 malam yang spesial. Ada yang mengartikan 10 malam akhir Ramadan, tapi ada yang mengkhususkan 10-nya itu untuk Dzulhijjah. 10 pertama bulan Dzulhijjah. Ya, karena ada fajar di hari ke-10-nya yang nggak ada di Ramadan. Apa itu? Adha, Yaumun Nahr. Dari mana tahunya itu? Hadis Nabi. Catatlah ya hadisnya. Al-Bukhari nomor hadis 969. Ya. Saya sudah cek, kalau nanti ada perbedaan di cetakan atau di buku, lihat di riwayatnya. Rawinya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Rawinya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Saya bacakan hadisnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda untuk mengingatkan umatnya. Perhatikan kalimatnya. Ma min ayyamin, tidak akan ditemukan dari perjalanan hari, al-amalu salihu ahabbu fihinna ilallahi, saat seorang hamba memperbanyak amal soleh di hari-hari itu, yang statusnya akan naik amal itu menjadi amalan yang paling dicintai oleh Allah. Nah, kalimat ini yang menjadikan hari-hari ini lebih istimewa dibanding Ramadan. Ramadan antum sholat, pahala berlipat, tapi belum tentu amalnya dicintai Allah. Baca Quran, pahala berlipat, tapi belum tentu Allah cinta. Tapi di hari ini kalau kita beramal ikhlas lillah, status amalnya naik langsung dicintai oleh Allah. Kalau Allah sudah mencintai satu amalan, itu dapat bonus langsung sekaligus mengampuni hamba yang beramal itu. Gitu. Jadi kalau Allah sudah mencintai satu amalan dari seorang hamba, itu langsung diberikan bonus sekaligus mengampuni dosa-dosanya. Itu rumusnya ada di Quran surah ketiga ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan Muhammad SAW, kalau kalian serius mencintai Allah, katakan pada umatmu, kalau serius mencintai Allah, maka mendekatlah kepada Allah lewat jalan yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Nah, ada 10 hari, yang 10 hari itu Allah mengobrol cintanya untuk semua hambanya. Inilah latihan yang bisa merubah seseorang secara singkat jadi hamba yang dicintai oleh Allah. Dosanya bisa gugur saat itu, amalnya naik berlipat, bisa menghapuskan dosa-dosa yang sebelumnya, menutup kekurangan di masa sebelumnya. Kapan itu terjadi? Yakni ayyamul ashr, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. 10 hari pertama. Qala, seorang sahabat bertanya mengklarifikasi, walal